Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai karunia rohani dan tugas pelayanan. Dan topik hari ini adalah karunia nubuat. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Setiap kali dibilang luar biasa, puji Tuhan. Dan Pendeta, saat ini kita akan mempelajari tentang karunia nubuat. Langsung saja Pendeta, apa ini karunia nubuat? Karunia nubuat adalah salah satu dari karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab. Dan kita dapat baca di dalam Alkitab kita mengenai karunia ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 bagian A dikatakan, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi, roh itulah yang menjadi sumbernya. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, ada banyak karunia, tapi satu roh. Nah, jadi roh ini adalah Roh Kudus yang memberikan karunia rohani kepada umatnya. Inilah yang pada waktu kita menerima Yesus, ya, pada pelajaran yang lalu tentang baptisan, ya, kita pelajari bahwa ketika seseorang itu dibaptis, Roh Kudus akan memberikan karunia untuk melayani. Nah, dan di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 dikatakan, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Lalu daftar ini terus berlanjut. Ada banyak karunia. Namun semuanya itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Itulah sebabnya disebut karunia roh. Karena Roh Kudus ini yang memberikan pemberian itu. Ya, karunia kalau dalam bahasa Inggris disebut the spiritual gift, ya kan? Karunia roh. Nah, jadi gift itu adalah pemberian. Dan itu adalah hanya karena kemurahan dari Allah saja yang memberikan kepada kita karunia untuk memuliakan Dia. Terima kasih Pendeta. Tadi Pendeta sempat sampaikan di 1 Korintus 12 ayat 4 ada rupa-rupa karunia. Nah, kalau begitu Pendeta, kan ada rupa-rupa berarti ada lebih dari satu. Tapi Pendeta, apakah salah satu karunia yang terpenting? Ya, semua karunia itu penting. Namun kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada satu karunia yang sangat penting yang ditekankan di dalam Alkitab, ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa kejarlah kasih karunia itu. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi salah satu karunia terpenting adalah karunia nubuat. Ini tidak mengecilkan yang lain, ya. Semua karunia itu penting adanya. Tetapi di dalam hal ini kita dapat lihat di dalam tulisan Alkitab bahwa ada karunia yang utama yang perlu untuk didapat, ya, yaitu karunia bernubuat. Tetapi karunia itu bernubuat harus berdasarkan kasih, ya. Karena dikatakan
Kejarlah kasih itu. Jadi kasih itu yang dikejar. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat juga yang benar adalah harus berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Jadi pendeta, karunia bernubuat ini berdasarkan kasih. Tapi mengapa karunia bernubuat ini disebut penting juga bagi gereja? Ya. Karunia ini memang salah satu yang terutama dari karunia-karunia oleh karena fungsinya. Karena karunia ini bersifat membangun, menasehati, dan menghibur. Ah, Nah, aspek-aspek ini sangat diperlukan di dalam gereja, ya, dalam membangun, menasehati, dan juga dalam menghibur. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, gereja ini kan memerlukan hal seperti ini. Jadi kalau karunia bernubuat itu bukan karunia yang untuk menemplak orang dan sebagainya. Karena menubuat meskipun kadang-kadang di dalam Alkitab ada contohnya di mana itu menemplak, tetapi itu memberikan kekuatan setelah itu. Jadi balance dia, ya. Jadi di dalam gereja karunia ini penting karena itu akan membangun, menasehati, bahkan menghibur gereja oleh karena adanya eksistensi dari karunia nubuat ini. terima kasih pendeta. Jadi sudah disampaikan bahwa karunia yang paling penting itu karunia nubuat. Dan itu pun sangat penting di gereja, karunia nubuat itu. Dan pendeta, ini karunia nubuat ini siapa yang dapat memilikinya? Ya, karunia nubuat itu kita tidak bisa eh, kita tidak bisa, oh saya mau miliki karunia ini. Tapi itu kan pemberian dari roh. Tapi kan kita bisa minta memang. Tetapi Alkitab katakan, ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak Allah, manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena itu pemberian dari Roh Kudus. Ya. Jadi siapa saja orang yang memiliki karunia nubuat ini oleh karena Roh Kudus yang memberikannya, yang memilih orang untuk oh ini karunia ini karunia ini. Tetapi Alkitab juga di ayat yang sebelumnya kita baca, kejarlah rupa-rupa karunia juga. Nah, jadi kita bisa meminta kepada Roh Kudus, tapi tergantung Roh Kudus lah dia yang punya Memberikan. kuasa untuk Iya. memberikan. Ya. Oke. Kita bukan setiap apa yang kita mau, lalu kemudian apa yang kita mau, lalu Roh Kudus berikan. Roh Kudus memberikan apa yang kita minta yang terbaik bagi diri kita. Wah, luar biasa. Jadi kalau begitu pendeta, siapakah orang-orang yang dipilih Allah itu? Nah, orang-orang yang dipilih Allah berhubungan dengan karunia nubuat ini, ya. Di dalam bahasa Inggris, roh nubuat disebut sebagai spirit of prophecy. Nah, sedangkan yang menerima ini biasanya disebut dengan prophet. Jadi spirit of prophecy, prophet, ya. Di dalam Amos 3 ayat yang ke-7, di dalam hal ini kita baca ayat Alkitab, sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi karunia nubuat ini umumnya diberikan kepada para nabi. Namanya aja karunia nubuat. Ya. Jadi mereka yang bisa bernubuat, ya, umumnya diberikan kepada
para nabi. Dan Tuhan, nabi adalah Tuhan memberikan karunia ini kepada nabi, menyatakan kehendaknya kepada nabi. Jadi ini berbeda dengan imam. Nabi adalah Tuhan berbicara kepada manusia melalui nabi. Sedangkan imam adalah mewakili dari manusia ya kepada Allah. Jadi ada dua arah di sana. Nah, ketika Tuhan mau berbicara kepada umatnya, seringkali dia menggunakan para nabi untuk menjadi perantara. Karena kalau dia berbicara langsung kepada manusia, wah, langsung kepada orang banyak, kalau dia dengan kemuliaannya ya tentunya manusia tidak akan bertahan. Tetapi dia menggunakan utusannya, yaitu para Para nabi. nabi. Ya. Jadi inilah yang Amos katakan, ketika Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada umatnya, dia menggunakan nabi untuk hal itu. Terima kasih Pendeta. Jadi kalau begitu bagaimana kita mengetahui bahwa nabi yang Tuhan utus itu adalah nabi yang benar atau tidak? Ya. Jadi tidak semua orang yang Tuhan nyatakan kehendaknya itu adalah nabi. Tidak semua orang. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab juga bagaimana Tuhan menyatakan mimpi kepada istri Pilatus, tapi kan dia bukan nabi. Ya, istri Pilatus, Iya. ya kan? Dan juga ketika Tuhan berbicara melalui keledai Bileam, tapi kan keledai kan bukan, cuma Nabi. Tuhan menggunakan itu. Panggilan ke nabi itu adalah atas pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih nabinya. Nah, tentunya di dalam Alkitab kita bersyukur bahwa nabi itu Tuhan berikan ciri-cirinya. Mana ciri-ciri nabi yang benar dan tidak. Nah, sedikit saya mau cerita di dalam sejarah gereja Kristen. Bahwa di dalam di abad pertama kekristenan, kuasa kenabian ini begitu nampak ya. Di sana kita lihat ada Agabus di sana pada zaman Paulus ya. Dia berbicara melalui nabi, juga ada para rasul-rasul. Namun hal ini semakin pada abad kedua itu semakin berkurang. Kenapa? Karena munculnya banyak akan nabi-nabi palsu. Tulisan para bapak-bapak gereja seperti Hermes ya dan sebagian lagi yang lain dari bapak-bapak gereja menunjukkan bagaimana nabi palsu ini muncul di dalam gereja dan membuat kebingungan ya, karena akhirnya mereka menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan, bukan berdasarkan Alkitab. Dan kebanyakan besar, sebagian besar mereka adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ada keuntungan diri sendiri. Mereka mengaku nabi, lalu kemudian diterima, dilayani oleh umat Tuhan, dan kemudian mengeruk keuntungan di sana. Dan ini mengikis kepercayaan umat Tuhan akan adanya keberlangsungan karunia kenabian di tengah-tengah umatnya. Namun Alkitab mengatakan karunia itu ada dan karunia itu tidak berhenti. Ya, karunia itu tidak berhenti. Nah, dengan demikian dalam sepanjang sejarah kekristenan akan ada banyak manifestasi orang yang mengaku. Tetapi kita bersyukur karena kita ada Alkitab. Ya. Kita ada firman Tuhan yang menuntun kita untuk membedakan mana nabi yang benar dan mana yang tidak. Ya. Karunia ini tidak berakhir. Ya. Namun karunia ini tetap ada. Yang perlu bagi kita adalah untuk mengujinya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik.
Jangan padamkan roh. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, silakan, tetapi kita perlu untuk mengujinya. Nah, yang pertama, apakah nabi itu adalah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Nah, di dalam Alkitab dikatakan perkataan nabi itu harus sesuai dengan firman Allah. Seorang nabi di zaman modern, kalaupun ada, ya, kalau dia muncul, perkataannya tidak boleh bertentangan dengan pekabaran firman Allah yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu cara mengujinya. Jadi kalau ada seorang mengatakan seorang nabi, lalu dia kemudian menunjukkan bahwa kata-kata saya itu lebih tinggi dari Alkitab. Ah, itu Bukan something nabi. wrong itu. Iya. Ya, something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah di sana. Nah, coba kita baca di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di dalam Ulangan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Wah, luar biasa. Ini nabi yang bisa membuat mujizat. Tidak semua nabi sanggup membuat mujizat. Ya, karena nabi itu lain-lain. Ada nabi yang menulis. Ada nabi yang tidak menulis. Ya. Ada nabi yang menulis tapi tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Ada nabi yang menulis yang dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, jadi rupanya ada nabi juga yang sanggup membuat mujizat, ada juga yang tidak. Ya. Jadi dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Oh, jadi nama lain dari nabi itu adalah pemimpi, seer, pelihat. Di dalam Samuel, ya, kitab Samuel itu nabi seringkali disebut juga pelihat karena dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Jadi seorang nabi yang kalau kata-katanya, apa yang dia sampaikan bertentangan dengan firman Tuhan, maka dikatakan itu adalah bukan nabi yang benar. Jadi kalau ada seorang nabi yang mengatakan bahwa dia menerima penglihatan dari Tuhan dan kemudian dia mengatakan sesuatu bla 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 bla, kita harus cek ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau tidak, dia bukan nabi yang benar. Lalu dilanjutkan, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Dari mana kita tahu ini? Dari firman Tuhan. Nah, jadi perkataan nabi yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kalaupun dia membuat mujizat dan itu terjadi, iman orang Kristen tidak tergantung kepada mujizat, tetapi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri pun yang akan membedakan apakah mujizat itu benar atau tidak. Karena kita lihat di dalam Alkitab ada mujizat palsu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan ada orang berakhir, Tuhan, saya membuat ini itu dan sebagainya, tapi Tuhan kenapa dia tidak kenal? Malah dikatakan, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal aku berbuat mujizat demi namamu. Aku melakukan hal ini demi namamu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan tidak mengenal. Kenapa? Bukan mujizatnya. Ya.
roh siapa itu? Kalau itu roh Tuhan, dia akan buat mujizat yang benar dan akan membawa kepada firman Tuhan yang benar. Nah, jadi di sini Alkitab menunjukkan bahwa eh, seorang mendapat karunia nubuat itu eh, menyampaikan firman Tuhan tingkatnya lebih tinggi daripada mujizat yang membuat mujizat. Karena setan pun bisa membuat mujizat palsu. Tetapi setan tidak akan membawa orang kepada Tuhan. Ya kan? Kan selalu bertentangan. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita lihat kalau Tuhan katakan A, dia akan katakan Z. Ya. Kalau Tuhan katakan ke kanan, setan katakan ke kiri. Nah, kalau Tuhan katakan yang benar, setan selalu berusaha eh, membelokkan kebenaran itu. Ya. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Jadi itu pun salah satu bagaimana mengetahui pendeta, maksud kami nabi yang benar atau tidak. Tapi masih ada lagi selanjutnya, tapi mohon ditahan sebentar pendeta karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang karunia nubuat. Dan sudah ada pertanyaan disampaikan tadi dan sudah dijelaskan sedikit oleh pendeta. Bagaimana kita mengetahui nabi itu benar atau tidak? Mari kita lanjutkan. Silakan pendeta. Nah, berikutnya yang pertama yang tadi kita telah dengarkan bahwa perkataan nabi itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan berikutnya? Yang kedua, ciri-ciri yang kita dapat baca di dalam Alkitab adalah nabi yang benar itu kalau dia berbicara nubuatan, nubuatannya itu harus digenapi. Nah, di dalam Ulangan 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan, "Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan?" Lalu dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jadi kalau apa yang dia katakan itu ternyata tidak terjadi, ya kalau dia mengatakan nubuatan dan itu tidak digenapi, bahwa itu tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Ya, itu Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Nah, kemudian tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kalau nubuatannya digenapi, damai sejahtera itu digenapi, barulah dia diutus oleh Tuhan. Oh, dari sini kita lihat bahwa seringkali nabi berarti memberikan nubuatan yang keras ya, ya yang templakan. Namun biasanya kalaupun itu keras, selalu diikuti oleh janji pemulihan Tuhan. Itu jadi bukan hanya templakan, tapi juga adalah penghiburan, dia membangun, memulihkan. Nah, itu biasanya disertai dengan hal yang seperti itu. Jadi nubuatannya itu digenapi. Tetapi bagaimana dengan ada nubuatan di dalam Alkitab yang tidak digenapi? Tapi contohnya ketika Yunus berkata kepada orang-orang di Niniwe, 40 hari ya Tuhan akan menghancurkan kota ini. Ya. Itu 30 atau 40 itu. Ya, 40 ya. Ya. Jadi ternyata tidak terjadi. Ya. Kenapa itu tidak terjadi? Dia sudah berkhotbah selama berpuluh-puluh hari,
bahwa kota ini akan dihancurkan, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Apakah Yunus ini adalah nabi palsu? Ya, di Alkitab katakan tidak, bahkan namanya jadi nama salah satu buku di dalam Alkitab. Tetapi nubuatannya nggak digenapi. Nah, kenapa? Karena dalam nubuatan itu ada namanya nubuatan bersyarat dan nubuatan tidak bersyarat. Ya. Nubuatan bersyarat adalah nubuatan itu digenapi kalau syaratnya dipenuhi. Tetapi nubuatan tidak bersyarat itu biasanya eh, adalah ketika berhubungan dengan tahun seperti tadi 1260 hari, 1260 tahun. Nah, nubuatan yang ada tahun-tahun itu biasanya itu adalah tidak bersyarat. Itu akan terjadi, mau siap atau tidak itu pasti Jadi, akan terjadi ya. Seperti di dalam Alkitab, di dalam Daniel pasal 9, nubuatan 70 kali 7. Dan kemudian Daniel pasal yang ke-8, 2300 petang dan pagi. Lalu kemudian Daniel pasal yang ke-12 tentang 1290 hari, 1335 hari. Nah, itu semua adalah nubuatan tidak bersyarat. Mau siap atau enggak itu pasti terjadi, kan begitu. Jadi di dalam hal ini kita lihat ada nubuatan bersyarat dan tidak bersyarat. Dalam hal Yunus adalah nubuatan bersyarat karena kalau engkau tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikkan Nineve dalam waktu sekian hari. Ya. Dan ternyata mereka bertobat. Nah, jadi akhirnya tidak jadi karena nubuatannya bersyarat. Kalau tidak bertobat, jadi itu. Itu seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Tuhan mau binasakan, Abraham katakan, kalau bisa, kalau ada 50 bagaimana? Kalau ada 45, kalau ada sekian, turun. Oh, kalau ada sekian orang, saya tidak akan tunggang balikkan itu Sodom dan Gomora. Namun syaratnya nggak terpenuhi. Akhirnya ditunggang balikkan. Tetapi Nineve itu dipenuhi syaratnya. Sehingga dia ditunggang balikkan. Nah, itu yang nomor 2. Nabi yang benar itu harus digenapi nubuatannya. Lalu yang ketiga. Bagaimana kita mengetahui bahwa nabi itu benar atau tidak? Yang berikutnya adalah bahwa nabi itu harus mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nah, ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jadi jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Di ayat yang lain Paulus katakan jangan padamkan roh. Tetapi ujilah. Ya. Jadi ya, jangan padamkan tapi ujilah. Jangan percaya tetapi ujilah. Jadi menguji ini sangat penting. Nah, ketika kita menguji seseorang, ya karena saya dosen, ketika kita menguji murid, itu kan harus belajar dulu. Kita pun juga begitu. Bagaimana kita mau menguji roh kalau kita nggak paham firman Tuhan? Nah, itu kan repot. Kalau kita mengerti firman Tuhan, mudah bagi kita untuk menguji. Ya. Jadi, ujilah roh-roh itu. Nah, umat Tuhan ketika mau membedakan mana nabi yang benar dan mana nabi yang tidak benar, maka dia sendiri pun harus belajar untuk tahu mana nabi yang benar dan tidak berdasarkan firman Tuhan. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Karena apa? Dikatakan di dalam ayat ini, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak, bukan sedikit. Banyak nabi-nabi palsu
yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ada begitu banyak nabi palsu di dunia ini. Begitu banyak. Pada zaman Yeremia sendiri pun juga ada nabi palsu, ya, sehingga bentrok di antaranya, dan bahkan nabi palsunya ini pintar ngomong sehingga Yeremia, oh ya sudah, kita lihat aja kenyataannya apa yang terjadi, apa yang aku katakan atau apa yang kamu katakan. Dan meskipun dalam hal itu nabi palsunya lebih pintar ngomong, tetapi namanya nabi Tuhan yang benar yang digenapi ya Yeremia, ya nabi Tuhan, dan nabi palsunya mati pada akhirnya. Nah, jadi demikian juga Elia dan nabi-nabi palsu. Elia hanya satu, ya. Dan kita lihat nabi-nabi yang ada pada zaman Elia, 400-an nabi Baal dan nabi Asyera, 450-an. Nah, ada ratusan bahkan hampir ribuan, sedangkan Elia sendiri hanya sendiri. Lebih banyak nabi palsu yang muncul. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui firman Tuhan. Kalau ada yang mengaku nabi, ya kita uji itu. Nah, ayat yang kedua dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah ini, kalau rohnya Nabi itu mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Nah, kenapa ayat ini muncul? Pada akhir abad pertama, ya di bagian-bagian akhir abad pertama itu, beberapa dekade sebelum abad pertama, ada satu ajaran yaitu doketisme yang menunjukkan bahwa Yesus nampaknya menjadi manusia, nampaknya. Jadi artinya Yesus gak betul-betul jadi manusia. Ya. Nah, demikian juga ada ajaran Gnostik pada waktu itu, ya. Gnostik juga mengajarkan akan hal-hal yang serupa dengan itu. Sehingga pekabaran bahwa Yesus datang sebagai manusia 100% dan Allah 100% itu mendapatkan tantangan dari ajaran-ajaran yang tidak benar mengenai Yesus. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi roh itu adalah harus mengaku akan Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dikatakan Yesus telah datang sebagai manusia, lalu siapa sebenarnya dia? Kok datang sebagai manusia? Ya tentunya dia adalah Allah. Yohanes, ini ditulis di surat Yohanes, 1 Yohanes. Yohanes sendiri dalam Injilnya mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dan kemudian ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Ya, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Jadi dalam hal ini Yohanes pada waktu dia menuliskan 1 Yohanes, dia menganggap bahwa pembacanya familiar, terbiasa dengan Injil Yohanes yang tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan kemudian menjadi manusia. Jadi ciri yang ketiga, yang pertama tadi adalah bahwa Nabi itu harus sesuai dengan firman-Nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nubuatannya digenapi. Dan yang ketiga, dia harus mengakui Yesus datang sebagai manusia. Yesus yang adalah Allah, anak Allah itu menjadi manusia. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita mengetahui bahwa nabi itu benar atau tidak? Nabi yang benar atau tidak itu nampak dari buah kehidupannya. Nah, di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan di dalam Alkitab, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Di dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana nabi Tuhan yang benar itu dikenal dari buahnya. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Buah kehidupannya. Pertanyaannya adalah, apakah semua nabi kan juga manusia berdosa. Banyak dia buat kesalahan. Nah, apakah kalau begitu mana dong nabi Tuhan Iya, yang benar? Kita lihat Salomo. Alkitab mengajarkan punya istri cuma satu. Ya, tapi dia punya berapa? gundik banyak. Wah, dia punya 700 istri, 300 gundik. Oh, Dah, 1000. Wah, luar biasa. Setahu saya dalam sejarah ada seorang raja di Cina yang punya lebih dari itu. Tapi itu ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita lihat Daud yang adalah nabi. Berapa juga istrinya. Ya. Namun kalau kita lihat ya di dalam hal ini eh, bukan melihat dalam satu waktu tertentu. Kita harus melihat kehidupan nabi itu dalam keseluruhannya. Nah, apakah dia bertobat dalam kesalahannya dan sebagainya. Nah, kita melihat mulai dari Abraham, pada akhirnya ada Sarah dan Hagar bersama-sama, tapi akhirnya Hagar dijauhkan ya, dan Tuhan menerima akan hal itu, bahwa biarlah Hagar menjauh dari rumah tangga Abraham. Kemudian kita lihat Salomo. Salomo pada akhirnya dia menuliskan kitab Kidung Agung ya, di mana wanita Sunem yang dia sebutkan itulah satu-satunya wanitanya yang dia tulis hanya itu. Dan kita lihat Daud pada akhir hidupnya dia ya menunjukkan bagaimana eh, ya eh, hanya seorang gadis yang ya Abisak kalau tidak salah itu namanya ya. Dan Daud sendiri pun juga bertobat di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah untuk melihat rentang kehidupan nabi secara panjang ya. Bukan hanya keseluruhan hidupnya, bukan hanya dalam suatu waktu tertentu. Karena nabi pun juga bisa salah, bisa berdosa seperti Daud ya, dia berzinah. Nah, jadi di dalam hal ini kita lihat eh, bahwa ada 4 hal yang kita lihat di dalam ciri-ciri nabi yang benar. Yang pertama adalah apakah perkataannya perkataan disampaikan sesuai dengan firman firman Tuhan. Tuhan. Yang kedua, apakah nubuatannya digenapi. Kemudian yang ketiga adalah Yesus datang sebagai eh, manusia mengakui. ya ajarannya tentang Yesus ya, apakah datang sebagai manusia yang adalah Allah tadinya dan kemudian datang sebagai manusia. Dan kemudian yang keempat adalah nampak dalam buah kehidupannya. Nah, jadi inilah ciri-ciri nabi yang benar dan yang bukan. Terima kasih pendeta, luar biasa. Kita sudah lebih mengetahui mana yang benar dan yang bukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah karunia nubuat ada sampai akhir zaman? Ya, karunia nubuat ada sampai akhir zaman. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 17 bagian A dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi karunia nubuat itu akan ada. Tetapi sekali lagi,
ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Wahyu 1 ayat 3. Jadi sampai akhir zaman ini masih berlaku. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sebab waktunya sampai waktu kedatangan Tuhan sudah dekat pun, ya, membaca kata-kata nubuat itu tetap 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 perlu ada di sana. Dan di dalam Wahyu 22 ayat 19, ya. Ini Wahyu pasal yang terakhir ini sudah. Dan ini setelah melewati ini sampai pada akhir zaman. Ini kan sudah yang terakhir dari pasal Alkitab ini. Dikatakan, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak boleh mengurangkan perkataan yang ada dalam kitab nubuat, ya, yaitu baik di dalam kitab Wahyu ataupun dari karunia-karunia nubuat yang ada, karena pekabarannya itu adalah dari Tuhan. Dan tentunya ini tidak bisa dikurangkan oleh karena perkataan atau pesan itu adalah asalnya dari Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Berarti karunia nubuat ada sampai akhir zaman ini, Pendeta ya. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan, tapi Pendeta, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa Hope Channel Indonesia, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan di mana saat ini kita sedang membahas tentang karunia nubuat. Dan kita langsung dalam pertanyaan. Pendeta, kan di episode-episode sebelumnya kita telah mempelajari tentang umat yang sisa. Dan mau dihubungkan dengan pelajaran kita pada saat ini. Apa hubungan umat yang sisa ini dan karunia nubuat? Ya, itu berkaitan dengan pelajaran yang di episode yang ke-13 kalau tidak salah, itu hubungan yang umat yang sisa, ya, dan misinya. Nah, tadi kita telah bahas bagaimana karunia nubuat ini itu ada pada akhir zaman. Ya, sampai pada akhir zaman pun masih ada sebenarnya. Ya, karena dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan jelasnya seterusnya. Dan itu sebenarnya dikutip di dalam Yoel 2 ya ayat 28-29 mengenai hal itu. Nah, mengenai akhir zaman dan karunia nubuat ini, kita bisa kembali membaca ayat Alkitab di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Di episode yang ke-13 kita tahu bahwa arti dari naga di dalam Wahyu 12 ayat 9 itu adalah setan. Dan kemudian perempuan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua itu menunjuk kepada gereja. Nah, ketika di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi maka marahlah setan itu kepada gereja itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Memerangi keturunan dari perempuan itu. Ya. Jadi dari keturunan dari gereja ini. Dari gereja yang benar ini. Nah, apa dia punya ciri-ciri? Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja yang benar di akhir zaman adalah menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10 dikatakan,
Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Jadi, ciri-ciri umat Tuhan di akhir zaman itu memiliki karunia nubuat. Dan umat yang sisa, dia bukan hanya menuruti hukum Allah, tapi juga memiliki karunia bernubuat. Nah, jadi itulah sebabnya eh, inilah hubungannya antara umat yang sisa, umat atau gereja yang nampak, ya, yang diorganisir untuk menginjil, pada waktu itu juga diberikan akan karunia nubuat. Baik, terima kasih pendeta. Jadi di umat yang sisa ini ada karunia bernubuat. Pendeta, ada satu nama, namanya Ellen G. White. Boleh pendeta jelaskan siapa Ellen G. White itu? Ya. Ellen G. White adalah seorang eh, yang memiliki salah satu yang memiliki karunia nubuat di zaman modern ini. Namun apakah benar ketika kita melihat dia memiliki karunia nubuat ini atau tidak? Nanti kita akan uji dari Alkitab. Tetapi siapa dia Ellen White ini? Ellen White adalah seorang yang hanya tamat SD kelas 3. Ya. Kenapa? Karena kecelakaan yang dia alami di usia 9 tahun. Ia tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya. Namun ia menulis kurang lebih 100.000 halaman di berbagai area. Seperti tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang pendidikan, tentang rohani, tentang self control atau pertarakan, dan lain sebagainya. Nah, dia juga dikenal sebagai penulis non-fiksi wanita yang paling banyak diterjemahkan tulisannya dalam sejarah literatur. Ya. Dan juga penulis non-fiksi Amerika yang tulisannya paling banyak diterjemahkan. Ya. Jadi di kalangan wanita, dia adalah penulis non-fiksi yang paling banyak diterjemahkan bukunya. Tapi kalau di Amerika, di baik laki-laki atau perempuan, dia yang paling banyak diterjemahkan. Nah, ini kita dapat lihat di dalam satu buku yang ditulis A.L. White, ya, Arthur R. White, dalam buku Ellen White, Woman of Vision, yang diterbitkan tahun 2000. Dan Ellen White juga tercatat sebagai salah satu dari 100 orang Amerika yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Ditulis oleh T.A. Frail dalam satu majalah, ya, Smithsonian, tanggal 17 November tahun 2014. Dan di gambar ini adalah dia punya majalah, ya. 100 orang yang di Amerika yang paling berpengaruh. Dan ditunjukkan di kalangan para di daftar yang ada di sini, dari para daftar di situ yang ada adalah Ellen White masuk di dalamnya, dituliskan dia sebagai nomor 8. Jadi karena dia punya tulisan, dia punya karya, sangat mempengaruhi kehidupan di Amerika dan juga dunia secara positif, ya. Dan salah satunya adalah bagaimana kehidupan sekelompok orang yang ada di California yang menerapkan akan tulisan Ellen White tentang bagaimana hidup sehat, itu dimasukkan kategori blue zone, orang centennial people, orang yang hidup umurnya ratusan tahun, karena dia menuliskan banyak hal-hal yang positif, ya, yang hal-hal yang positif di kalangan mereka yang membaca akan tulisan-tulisannya. Jadi inilah sekilas mengenai Ellen White, ya, meskipun
kalau buka di internet ada banyak hal-hal yang nampaknya negatif dan sebagainya, ya. Namun kita harus meneliti lebih lanjut. Kita harus membuat research untuk mengetahui, karena di internet itu banyak informasi, ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Bahkan yang jelas-jelas misalnya, contohnya merokok itu adalah kurang baik bagi kesehatan, ya. Pemerintah sendiri dibungkus rokok, bahaya merokok. Tetapi kalau lihat di internet ada juga yang bilang merokok itu boleh, Hmm, gitu ya. Tergantung siapa yang mendanai, kan begitu. iya. Nah kita harus bijak-bijak melihat, memilah-milah di internet itu seperti apa sebenarnya, ya. Jadi, inilah Ellen White itu. Baik, terima kasih Pendeta. Masih lebih jauh lagi kita mau belajar tentang Ellen White ini. Pendeta, apakah ia memenuhi 4 kriteria Alkitab yang baru kita pelajari tadi untuk menguji karunia kenabian? Ya, kita coba uji satu-satu, Iya. ya. Yang pertama, bahwa ketika perkataan nabi itu apakah harus sesuai dengan firman Allah, ya. Jadi, di dalam tulisannya Ellen White di Testimonies volume yang kedua, halaman 605, ya, Ellen White katakan, kesaksian-kesaksian yang tertulis itu, jadi dia punya buku namanya Testimonies, ya. Jadi di sini saya terjemahkan sebagai kesaksian-kesaksian, ya. Oh ya. Ini tulisannya disebut sebagai kesaksian. Tidak memberikan terang baru. Ya. Tulisan-tulisan Ellen White tidak memberikan terang baru, tetapi memberikan kesan yang jelas pada hati tentang inspirasi kebenaran yang telah dinyatakan. Apa itu inspirasi kebenaran yang telah dinyatakan? Itulah Alkitab. Ya. Dia tidak memberikan terang baru, ya. Allah telah melalui kesaksian-kesaksian ini, melalui tulisan-tulisan dari yang dia tulis, menyederhanakan kebenaran besar yang telah diberikan. Menyederhanakan kebenaran besar. Mana kebenaran besarnya? Alkitab. Tulisannya hanya menyederhanakan. Dia tidak memberikan terang yang baru atau bahkan mengatakan tulisannya lebih tinggi dari Alkitab. Tetapi tulisan-tulisannya adalah berdasarkan Alkitab. Nah, menyederhanakan dari kebenaran besar. Artinya semua pekabaran yang dia tulis adalah berasal dari Alkitab atau tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang berikutnya adalah yang kedua. Nabi yang benar, nubuatannya itu digenapi. Dari 100.000 tulisannya, ya 100.000 halaman tulisannya, seorang bernama Jerry Moon dan Dennis Kaiser, dia tulis di dalam For Jesus and Scripture, The Life of Ellen White, di Ellen G. White Encyclopedia, di halaman 18 dikatakan, meskipun hanya sekitar 2% tulisannya yang berhubungan dengan prediksi masa depan, karena Nabi memang kalau dalam Alkitab, kebanyakan Nabi itu adalah menyampaikan pekabaran Tuhan, menuntun, menghibur, menguatkan, menempelak. Tidak banyak tentang prediksi tentang masa yang akan datang, ya. Demikian juga tulisan Ellen White ini, ya. Hanya 2% yang berhubungan dengan apa yang terjadi masa yang akan datang. Beberapa banyak dari prediksinya digenapi. Salah satu yang saya tahu adalah tentang perang sipil di Amerika. Perang sipil di Amerika itu terjadi di tahun 1861 sampai 1865. Ya. Dan sebelum itu terjadi, dia sudah katakan, pada waktu itu di antara mereka yang hadir di sini, dia katakan akan ada ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya dalam medan perang. Dan itu terjadi. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian adalah gempa bumi di San Francisco di tahun 1902. Itu telah dikatakan sebelumnya. Banyak yang dari prediksinya digenapi, tetapi beberapa bahkan pada masa hidupnya, ya, itu digenapi. Yang lain setelah ia meninggal
dia meninggal tahun 1915, ada yang beberapa digenapi. Dan beberapa yang saat ini masih disadari, masih jadi tren dan berlanjut dan menjadi kenyataan baru setelah ketika ia menyatakan. Jadi eh, dia katakan sebelumnya. Namun berjalannya waktu baru kemudian itu digenapi. Salah satunya adalah ketika kejatuhan, ketika pemulihan kekuasaan Paus ketika diberikan oleh Mussolini sebuah eh, eh, wilayah politik, ya, ya itu dia sudah mengatakan sebelumnya, ya, bahwa kekuasaannya akan dipulihkan dan kemudian itu benar-benar terjadi dan masih banyak lagi. Ada satu buku yang berisi bagaimana daftar nubuatan Ellen White itu digenapi, ya. Dan ada bisa dilihat daftar dari nubuatannya yang digenapi dan apa yang masih berjalan, yang trennya menunjukkan bahwa itu akan digenapi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya. Di dalam Desire of Ages halaman 161, ini tulisan ditulis oleh Ellen White. Dia katakan, tetapi melalui inkarnasi anak Allah, tujuan sorga dipenuhi. Allah tinggal dalam kemanusiaan. Jadi dia mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia dan Yesus itu adalah Allah. Dan melalui rahmat yang menyelamatkan hati manusia kembali menjadi baitnya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa ajaran Ellen White tentang Yesus adalah tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa nabi yang benar itu harus nampak dalam kehidupannya. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 16, ya. Berdasarkan ini coba kita lihat. Pada waktu dia meninggal, ada kolom di satu newspaper, di surat kabar, di The Independent namanya. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1915. Bagaimanapun, ya, ini pada waktu dia sudah meninggal. Dia meninggal Juli tanggal 16 tahun 1915. Jadi ini sebulan setelah itu. Dikatakan di surat kabar ini. Bagaimanapun ia, itu adalah Ellen White, adalah benar-benar jujur dalam kepercayaannya, dalam pernyataan-pernyataannya. Kehidupannya adalah menyatakan akan hal ini. Dia tidak menunjukkan kesombongan rohani dan dia tidak mencari keuntungan yang kotor. Dia menghidupkan kehidupan dan melakukan pekerjaan layaknya seorang nabi. Ini adalah penulis, bukan penganut Ellen White ini, ya. Bukan, dia tidak percaya, cuma dia melihat dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di dalam hal ini kita lihat, ya, sejauh ini, ya, menurut tes Alkitab dia melewati melewati tes dari seorang nabi yang benar itu. Baik, terima kasih Pendeta. Masih lanjut lagi kita tentang Ellen White ini, Pendeta. Mengapa Ellen White ini berbeda dengan mereka yang mengaku sebagai nabi modern? Ya. Ya, dia berbeda dengan nabi-nabi modern yang mengaku saat ini karena dia meninggikan Alkitab di atas tulisan-tulisannya. Kebanyakan kalau orang nabi, dia menganggap bahwa tulisan saya ini yang paling supreme, yang paling atas, yang paling bagus. Bahkan ada nabi-nabi yang mengatakan, tulisan Alkitab itu perlu direvisi, ya, melalui tulisan-tulisannya. Nah, itu tidak sesuai karena Alkitab itu adalah firman Allah
Dan namanya firman Allah, nubuat yang baru tidak akan bertentangan dengan nubuatan kebenaran yang sudah ada. Nah, jadi di sini dia katakan testimonies, kesaksian-kesaksian yang saya katakan itu adalah tulisan-tulisan Ellen White, seringkali disebut sebagai testimonies. Bukanlah untuk mengecilkan firman Allah, tetapi untuk meninggikannya. Jadi tulisannya justru meninggikan Alkitab dan menarik pikiran kita kepadanya. Jadi fungsi tulisan dari Ellen White adalah menarik pikiran kita kepada Alkitab. Menarik pikiran kita untuk memahami firman Tuhan lebih jauh. Bahwa keindahan, kesederhanaan, kebenaran dapat terpancar pada semua orang. Jadi untuk menunjukkan bahwa kebenaran Alkitab itu adalah indah. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu dapat diterima. Nah, kemudian yang lain dia katakan, yaitu di dalam Review and Herald di tanggal 20 Januari tahun 1903 halaman yang ke-15 dikatakan, sedikit perhatian diberikan kepada Alkitab dan Tuhan telah memberikan terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar. Dia katakan bahwa Alkitab itu adalah terang yang besar, sedangkan tulisannya adalah terang yang lebih kecil. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dikatakan terang yang lebih kecil itu menuntun kepada terang yang besar. Tulisannya menuntun kepada Alkitab. Itu yang membedakan. Kebanyakan nabi itu adalah menganggap dirinya sebagai tolak ukur. Tapi Ellen White mengatakan Alkitab adalah tolak ukur. Ya. Sudah cukup Alkitab. Di tulisannya yang lain, kalau orang sudah membaca Alkitab dan mengerti semuanya, tidak perlu tulisan-tulisanku. Ya. Tetapi karena banyak orang sedikit memberikan perhatian kepada Alkitab, karena itu sudah ditulis ribuan tahun dan mungkin banyak orang yang sulitan karena perbedaan waktu dan bahasa dan konteksnya dengan modern, sedangkan dia masih relatif baru. Karena itu muncul dari abad 19. Dia lahir di tahun 1827 dan mati tahun 1915, ya. Jadi tulisannya lebih mudah mungkin dibaca, tetapi apa yang dia tulis adalah menuntun orang kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Tulisan Ellen White adalah seperti ya nabi-nabi non-kanonikal. Jadi seperti contohnya Nabi Nathan. Nabi Nathan, dia menulis kitab, dia tulis kitab. Ya. Ada paling sedikit ada sekitar 7 nabi di dalam Alkitab yang menulis kitab, tapi tidak masuk di dalam Alkitab. Ya. Nah, tulisannya dia seperti itu. Dan tulisan nabi-nabi yang seperti ini adalah tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Sumbernya sama. Kan roh nubuat. Namanya aja roh nubuat. Artinya itu adalah produksi dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang mengilhami akan Alkitab. Nah. Kemudian yang berikutnya. Selain dia berbeda karena dia meninggikan Alkitab di atas tulisannya. Yang berikutnya, ia tidak pernah memiliki jabatan di denominasi di mana dia berada. Tidak. Banyak kan nabi, dia pemimpin di situ. Ya, dia menjadi pemimpin dari gereja itu atau dari organisasi itu atau denominasi. Nah, di dalam Testimonies volume 8 ayat 236 dia sendiri berkata, tidak seorang pun yang pernah mendengarku menuntut posisi pemimpin di denominasi ini. Dan memang dia tidak pernah menjadi pemimpin di denominasinya. Bahkan kadang-kadang dia menegur para pemimpin di organisasi itu. Dan sebagai seorang yang mengaku menerima firman dari Tuhan, karunia ini, dia bebas berbicara, ya, menyampaikan apa
yang Tuhan katakan kepadanya. Baik, terima kasih pendeta. Untuk mungkin pertanyaan terakhir, apa manfaat bagi mereka yang membaca tulisan roh nubuat? Ya, bagi mereka yang membaca tulisan roh nubuat di dalam hal ini adalah di dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ellen White, tulisannya itu meninggikan Kristus dan mendorong orang lebih dekat kepada Kristus. Di dalam Testimonies volume 5 halaman 740 ya, dikatakan, namun ketika kita mempelajari Alkitab dan bermeditasi atas kehidupan Kristus dan rencana keselamatan, tema-tema besar ini akan membuka pengertian kita lagi dan lagi. Jadi dia selalu fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Pada waktu penglihatannya yang pertama yang dia tuliskan di dalam buku Early Writings ya, atau tulisan permulaan, ya, penglihatan yang pertama adalah ketika terjadi masa kekecewaan dan kemudian dari bagian akhir penglihatannya adalah berpusat kepada Kristus. Jadi tulisan-tulisannya meninggikan dan mendorong orang lebih dekat kepada Kristus. Dia mendorong orang untuk mempelajari kehidupan Kristus dan rencana keselamatan. Dan dari situ kita dapat melihat bagaimana keindahan rencana keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua adalah tulisannya mendorong pembaca lebih memahami Alkitab. Ya. Di dalam Testimonies volume yang kelima, halaman 665 dikatakan, engkau tidak begitu terbiasa dengan Alkitab. Jika engkau telah membuat firman Allah sebagai pelajaranmu dengan sebuah kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mendapatkan kesempurnaan Kristen, engkau tidak membutuhkan testimoni. Engkau tidak membutuhkan tulisanku. Jadi mendorong orang untuk lebih memahami Alkitab. Membaca Alkitab. Nah, jadi dari sini inilah hal-hal manfaat dari membaca akan tulisan roh nubuat. Dalam hal ini adalah tulisan-tulisan dari Ellen White. Luar biasa, terima kasih pendeta. Sudah selesai semua pertanyaan, kami sudah sampaikan semua. Dan untuk bagian terakhir pendeta boleh ringkaskan. Ya, karunia nubuat adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada umatnya untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Karunia nubuat melekat kepada nabi yang pengajarannya tidak bertentangan dengan firman Allah. Ya, termasuk nubuat-nubuatannya dan kehidupannya adalah menunjukkan akan kerja Roh Kudus di dalam dirinya. Karunia nubuat ini tetap ada sampai akhir zaman. Dan tentunya ada tes di dalam Alkitab tentang seorang nabi. Apakah nubuatannya itu digenapi? Apakah ajarannya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana pengajaran tentang Yesus? Apakah mengakui Yesus adalah Allah menjadi manusia? Ya. Dan juga bagaimana kehidupannya menunjukkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan ketika tes-tes Alkitab ini dikenakan kepada Ellen White memiliki karunia nubuat dan melewati ujian karunia nubuat yang ada di dalam Alkitab. Membaca tulisan-tulisannya mendorong kita untuk lebih dekat kepada Kristus dan lebih mengerti akan firman Allah. Karena tulisan-tulisannya meninggikan Alkitab sebagai firman Allah dan juga Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta boleh tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan kepada gerejamu, yaitu karunia bernubuat. Kiranya Tuhan memberkati akan firman Tuhan ini, di mana kami boleh selalu bergantung kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, dan juga kami boleh menghargai akan karunia nubuat yang Tuhan telah berikan melalui tulisan roh nubuat. Terpujilah namamu dan besar kasih karuniamu bagi kami. Dan kiranya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Dan pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan. Pembahasan kita di episode ini sudah selesai tentang karunia nubuat. Dan kiranya apa yang kita sudah pelajari, kita dapat mengerti dengan baik, bahkan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa sekalian, kami masih mengajak kita untuk boleh mengikuti episode selanjutnya. Dan kita akan membahas tentang hukum Tuhan Allah. Apakah hukum Tuhan Allah itu? Siapa yang menulisnya? Dan untuk apa hukum itu untuk kita? Dan pastinya kita semua penasaran. Dan kita akan ikuti itu di episode selanjutnya. Jadi tetaplah bersama-sama dengan kami dalam program The Present Truth. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.